Apakah presiden itu simbol negara? Lalu apa hubungannya kemudian Benny Ramdhani sebagai relawan Jokowi yang mengatakan kita sudah cukup sabar atas apa yang disampaikan Rocky Gerung? Apa yang disampaikan Rocky Gerung itu memang harus ada di dalam sebuah negara demokrasi, memang harus ada ya. Orang yang bersuara sumbang itu justru dibutuhkan. Jadi memang harus ada komunitas-komunitas itu yang mengagregasi suara-suara sumbang, suara-suara yang bertolak belakang dengan suara penguasa. Nah, lalu kalau itu dicitrakan seolah-olah itu serangan kepada presiden, kemudian diwakili oleh Benny Ramdhani, diwakili oleh Muldoko, itu jauh panggang dari api. Saya bukan kecewa ya, saya juga tidak habis mengerti. Ini sebenarnya orang-orang ini pejabat negara apa bukan sih gitu. Kalau dia pejabat negara, dia tentu paham bahwa di dalam sebuah sistem ketatanegaraan itu berlaku hukum. Nah, kalau yang mereka lakukan sekarang ini bukan menjalankan hukum, meskipun mereka mengatakan dalihnya upaya untuk menangkap Rocky Gerung, mempersekusi Rocky Gerung, dan sekarang sudah terjadi di Jogja, di Klaten, di Surabaya, di Pasuruan, ya, terjadi penolakan kepada Rocky Gerung. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi sekarang ini bukan hukum menurut saya, tapi hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah hadir juga Ibu Pirah Sumirat bersama kita. Tadi sudah diurai oleh Dr. Erwin Permana sebagai prolog dari diskusi kita. Tapi yang menarik menurut saya dari aspek hukum adalah realitas-realitas berkembang yang ditunjukkan sekarang tentang misalnya soal rencana teman-teman buruh aksi 10 Agustus nanti yang kita mintakan konfirmasinya ke Bu Mirah Sumirat apa yang mau diusung dan latar yang menjadikan aksi itu direalisasikan, dan ada perkembangan-perkembangan kasus hukum yang lain terkait dengan sinyalemen Rocky Gerung, terutama dari relawan Jokowi yang juga akan melakukan aksi yang sama, termasuk juga Pak Muldoko sebagai representasi KSP memberikan satu sinyalemen yang benar-benar nada-nadanya benar-benar nada-nada yang memberikan semacam pressure atau warning kepada Rocky Gerung, tentu sebagai sebuah representasi dari daya kritis kelompok-kelompok masyarakat. Seperti apa sebenarnya tinjauan hukumnya ini, Dr. Muhammad Taufik? Pertama, kita harus belajar dulu apa itu simbol negara ya. Simbol negara itu secara limitatif itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ya. Di situ disebutkan misalkan bendera negara kita sang merah putih. Kemarin sudah kita bahas itu ya. Kemudian bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Kemudian lambang negara kita burung Garuda yang menoleh ke kanan dengan sayap jumlahnya sekian, 17 di kaki dan sebagainya. Itulah sebenarnya kalau kita bernegara ini dengan menggunakan pendekatan hukum ya.
Jadi pendekatan hukum itu harus dilihat, kalau kita bicara berarti kita bicara aturan main. Nah, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dan kemudian aksi yang sangat reaksioner menurut saya yang ditunjukkan oleh Benny Ramdhani yang tanggal 10 akan melakukan gerakan juga di Istana Negara dengan jumlah 10.000. Pertama saya meragukan tentang 10.000 karena 10.000 itu butuh uang banyak ya. Kalau yang menggerakkan dari istana itu kan butuh uang banyak dan saya tidak yakin dalam waktu singkat bisa mengumpulkan begitu banyak relawan dan 10.000 orang. Lalu yang saya soroti juga Benny Ramdhani menyampaikan pernyataan itu di Istana Negara ya. Kemudian tadi disebutkan di awal bahwa Muldoko juga akan melakukan gerakan yang sama. Dia juga melaporkan Rocky Gerung. Saya tanggapi sebagai berikut. Pertama, presiden itu bukan merupakan simbol-simbol negara ya, dan itu sejalan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 ya, garing 33 garing 2006 ya, tentang pendelegitimasian pasal 134. Nah, kembali kepada tadi, apakah presiden itu simbol negara? Lalu apa hubungannya kemudian Benny Ramdhani sebagai relawan Jokowi yang mengatakan kita sudah cukup sabar atas apa yang disampaikan Rocky Gerung? Apa yang disampaikan Rocky Gerung itu memang harus ada di dalam sebuah negara demokrasi, memang harus ada ya. Orang yang bersuara sumbang itu justru dibutuhkan. Kalau pada saat Pak Harto itu ada namanya kelompok CSIS ya, di mahasiswa ada kelompok namanya Cipayung ya. Jadi memang harus ada komunitas-komunitas itu yang mengagregasi suara-suara sumbang, suara-suara yang bertolak belakang dengan suara penguasa. Nah, lalu kalau itu dicitrakan seolah-olah itu serangan kepada presiden, kemudian diwakili oleh Benny Ramdhani, diwakili oleh Muldoko, itu jauh panggang dari api. Saya bukan kecewa ya, saya juga tidak habis mengerti ini sebenarnya orang-orang ini pejabat negara apa bukan sih gitu. Kalau dia pejabat negara dia tentu paham bahwa di dalam sebuah sistem ketatanegaraan itu berlaku hukum. Nah, kalau yang mereka lakukan sekarang ini bukan menjalankan hukum, meskipun mereka mengatakan dalihnya upaya untuk menangkap Rocky Gerung, mempersekusi Rocky Gerung, dan sekarang sudah terjadi di Jogja, di Klaten, di Surabaya, di Pasuruan, ya, terjadi penolakan kepada Rocky Gerung. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi sekarang ini bukan hukum menurut saya, tapi hukuman. Jadi tidak bisa warga negara apapun kedudukannya itu mengatakan saya demi hukum akan tangkap, minta polisi untuk menangkap Rocky Gerung. Nah, faktualnya kan kita juga sudah tahu. Pertama, itu orang-orang itu melaporkan ke Barreskrim Mabes Polri, tapi ditolak. Dan saya yakin Barreskrim penolakannya juga sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi apa penolakannya. Kita tidak mungkin memeriksa Presiden Jokowi kalau dia tidak melakukan pengaduan. Yang kedua yang harus saya tegaskan, ini bukan delik umum. Kalau delik umum namanya laporan. Tapi kalau delik aduan, ya namanya pengaduan. Dan pencemaran nama baik ini delik aduan. Artinya bukan delik umum, tapi delik pidana ringan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita breakdown lagi di pasal 319 menyebut kata bajingan, maaf ya, ini konteksnya orang jengkel begitu, bajingan, lonte, asu dan sebagainya. Itu masuk kategori pidana ringan. Dan kenapa ringan? Ya karena dia delik aduan. Jadi kalau kita bicara itu delik aduan, sesungguhnya tidak ada wilayah bagi yang namanya Muldoko, bagi Benny Ramdhani atau siapapun seolah-olah mewakili Presiden Jokowi. Presiden Jokowi saja sudah menegaskan kok bahwa saya tidak akan melapor, itu urusan kecil ya. Masih banyak urusan-urusan negara lain yang saya harus selesaikan. Nah, jadi sebenarnya ini sebuah kontroversi yang coba dipertontonkan dan konser yang tidak kompak menurut saya ya. Dalam tanda petik yang lebih konyol lagi, mungkin dalam bahasa saya ini melebih-lebihkan sebuah peristiwa. Kalau bahasa kasarnya menjilat lah. Kan tidak ada fakta-fakta hukum yang bisa dijadikan legalitas untuk menangkap yang namanya Rocky Gerung. Rocky Gerung menurut saya justru orang-orang yang harus ada, orang-orang bersuara sumbang di sebuah negara itu
harus ada, karena dinamisasi proses politik, proses ketatanegaraan, proses hukum itu harus ada orang-orang yang vokal dan kritis seperti ini. Dan di dalam sejarahnya dulu orang seperti Rocky Gerung ini ada pada tubuh Sri Bintang Pamungkas ya, cuman beliau bahasanya vulgar dan menurut saya jauh lebih kasar sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas SBP atau Mas Sri Bintang Pamungkas, karena terang-terangan di saat belum multi partai dia mencalonkan diri sebagai presiden Partai Uni Demokrasi ini. Itu pun juga tidak dijadikan soal. Baru setelah dia demo di Dresden dianggap dia melawan presiden, ya, baru itu ditangkap. Tetapi di Indonesia saya ingin tegaskan tidak layak ketika kritik itu ditujukan kepada presiden dan undang-undang sudah merubah deliknya dari delik umum menjadi delik aduan. Ada orang yang sok pahlawan yang mengkait-kaitkan itu dengan Presiden Jokowi. Saya pikir itu jauh panggang dari api. Jadi sebaiknya tidak perlu melakukan gerakan-gerakan yang justru memicu dan justru makin mendelegitimasi kekuatan Presiden Jokowi beserta jaringannya. Kenapa saya bilang itu? Karena bayangkan seorang Rocky Gerung dilawan dengan 10.000, kata Benny Ramdhani begitu, dilawan oleh seorang kepala sekretariat kepresidenan, ya, dilawan oleh tokoh-tokoh politik. Nah, lebih elegan lagi, ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan supaya namanya Rocky Gerung itu tidak boleh berceramah. Itu masih elegan menurut saya, ya, meskipun alasannya legal reasonnya juga naif ya, supaya diputuskan tidak boleh ceramah, tidak boleh podcast dan sebagainya.